Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bulan Dzulhijjah ada di hari-hari yang sedang kita lewati. Dan ini adalah bulan yang mulia. Bulan yang Nabi SAW sebut sebagai arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Maka bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang masuk dalam kategori arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang melakukan amal soleh lebih ditingkatkan, dan ketika meninggalkan dosa lebih kemudian diperintahkan untuk meninggalkan semua dosa dan maksiat. Bulan inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hari awalnya bersumpah di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua Allah berfirman walayalin asyr, dan malam-malam yang 10. Dan para ahli ilmu memaknai malam yang 10 diantaranya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Untuk itu saking mulianya 10 hari awal bulan Dzulhijjah sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai sarana bersumpah dalam ayatnya tadi. Inilah hari yang disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan hari yang paling Allah cintai dari amalan seorang hamba. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Ma min ayyamin al-amal as-shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni al-asyr. Tidak ada hari di mana amal soleh yang dilakukan oleh seseorang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat sampai menanyakan, meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, Nabi menjawab walal jihadu fi sabilillah, meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Illa ar-rajulu kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai'. Kecuali dibandingkan dengan seorang yang keluar dari rumahnya dengan perbekalan jiwa dan hartanya dan tidak kembali sama sekali. Maka inilah hari di mana orang ketika beramal soleh lebih Allah cintai dibandingkan dengan beramal soleh di hari-hari yang lain. Betapa mulianya bulan ini, betapa mulianya hari yang ada pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, sampai Allah sebut sendiri beramal soleh di bulan tersebut lebih Allah cintai dibandingkan dengan hari yang lain. Lalu amal apa saja yang bisa kita lakukan di hari yang mulia ini? Tentu amal-amal yang fardu, sholat 5 waktu, ya, yang bisa jadi mungkin masih banyak yang kita tidak melakukannya. Inilah hari di mana kita diingatkan kembali untuk menjaga sholat-sholat fardu tadi, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua ada ibadah khusus yang tentu didasarkan dengan hadis-hadis atau dalil-dalil dalam syariat tentang kesunahan melakukan amal soleh secara khusus di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya misalnya puasa, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa Dzulhijjah. Nabi berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Meskipun nanti dalam hadis yang lain Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan ya bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa sama sekali ketika 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka dari dua riwayat ini kemudian bisa disimpulkan karena kekhawatiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam puasa ini dianggap sebagai puasa yang wajib, maka kadang-kadang Nabi juga tidak berpuasa. Maknanya bahwasanya di 10 hari atau di 9 hari awal bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk melakukan ibadah puasa tersebut. Kemudian yang kedua
Kalaulah tidak memungkinkan di setiap harinya berpuasa, maka ada tanggal 9 Dzulhijjah. Inilah yang dikenal dengan puasa Arafah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Saumu yaumi Arafah uktusiba indallah ayukaffiru sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu." Berpuasa Arafah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, puasa yang kita kerjakan hanya 1 hari pada saat tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat hari Arafah. 1 hari yang kita kerjakan ini, 1 hari puasa yang kita kerjakan ini menyebabkan 2 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tentu yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil. Dosa yang kemudian ketika kita lakukan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan di awal bulan Dzulhijjah ini adalah melakukan sholat Idul Adha. Nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah, bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, maka ada kesunahan untuk melakukan sholat Idul Adha. Keluar rumah, datang ke tanah lapang, melakukan sholat Idul Adha, mendengarkan khutbah dan nasihat-nasihat seseorang khatib. Dan ini juga bagian dari syiar. Ini juga merupakan bagian dari peringatan dan perayaan dalam Islam, yaitu Idul Adha. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya umat Islam punya 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan inilah waktunya datang pada tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian pula nanti di dalam bulan Idul Adha, bulan Dzulhijjah, terutama pada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan 13 ada syariat korban. Menyembelih hewan kurban, unta, kambing atau sapi, kemudian disembelih di hari tersebut tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban tadi. Dan lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, Idul Adha atau hari raya Idul Adha ini yang berada pada bulan Dzulhijjah, sebelumnya ada hari Arafah. Bagi orang yang melakukan melakukan ibadah haji, melakukan ibadah yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, selesai sholat duhur sampai menjelang terbenamnya matahari sebelum datangnya waktu maghrib. Waktu itu menjadi waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat Allah tunggu dari hamba-hambanya yang ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan hamba-hambanya dari api neraka adalah Yaumul Arafah, hari Arafah. Dan inilah ibadah-ibadah agung yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pelaksanaannya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan ini menunjukkan akan kemuliaan bulan ini, akan keagungan bulan ini bagi kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk banyak beramal soleh, wabil khusus di bulan Dzulhijjah yang akan atau yang kita jalani pada hari-hari ini. Wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.